Halo, udah kelihatan? Udah mau. Oke. Ke kasusnya dulu kali ya guys. Soalnya kalau mau langsung PCNE takut dari awalnya beda. Udah di-share. Ini punya aku juga belum aku benerin, punya kelompok aku sih belum aku benerin. Jadi ini datanya, dia nyeri perut derajat 3, diagnosa utama dispepsia, multiple myeloma, CKD anemia. Dia tanggal 6 pergi ke Rumah Sakit Fatmawati, IRJ. Hasil pemeriksaannya KB rendah, hematokrit rendah, GFR-nya rendah. Pas tanggal 7 dia masuk lagi dan nyeri perut. Ini hasil tanda-tanda vitalnya itu suhunya normal, pernafasan normal, nadinya sedikit rendah. Terus buat tekanan darahnya selama dia dirawat, dia tinggi dari tanggal 7, 8, 9, justru di tanggal 12 malah jadi 177/93, denyut nadinya normal lah ya, enggak normal dikit di tanggal 10, saturasi normal, kondisi umumnya ini dalam kondisi sadar penuh. Itu mata, M itu apa ya, nanti ada, aku lupa. Motorik, M itu motorik, V itu visual. Ini dari pemeriksaan hematologinya, hemoglobin rendah, hematokrit rendah. Ini ada sih yang udah ada keterangannya. Ini obatnya. Nah ini. Jadi buat nyeri perutnya itu dia pakainya kayak gini guys. Jadi pasiennya itu suruh jawab pertanyaan dan nanti dia dari skala 1 sampai 3 itu berapa. Nah, ternyata itu dapatnya pasnya 3. 3 itu moderat lah ya. Nyeri sedang ke moderat. Makanya dia dapatnya Trampara, dapat tramadol. Tadi data objektif. Oh ya, ini aku ala-ala SOAP. Objektifnya tadi hasilnya. Nah, buat analisisnya ini BMI-nya dia normal, tekanan darahnya itu hipertensi stage 2. Ini dari masuk 160/90, pas keluar itu 177/93, dia masuknya ke stage 2, di mana sistoliknya 160, diastolik 160. Terus kondisi keadaan pasien secara umum dalam kondisi sadar penuh. Jadi ini ada itunya, ini caranya mata, verbal, motorik, dan matanya itu 4, berarti dia nggak harus ada ada dari luar gitu. Bentar, aku nggak harus ada respon mata. Nggak perlu distimulasi dari luar. Motoriknya juga sama dan verbalnya juga sama. Dan hasilnya kalau di jumlah itu kan 10/15. 15 itu dalam keadaan bagus, yang hijau ini. Dia sadar penuh. Ini hemoglobin hematokritnya rendah, indikator anemia, trombositnya rendah, itu trombositopenia. Mungkin di sini juga karena pasiennya multiple myeloma, eritrositnya itu rendah, dia juga indikator anemia. Ini sebenarnya nanti buat keterangannya aku cantumin di note bawah sih ada. MCV-nya itu rendah. Dia kan kalau MCV rendah anemia mikrositik. Terus MCV-nya normal tapi dia anemia, berarti anemia normositik. MCV-nya tinggi dia anemia makrositik. Sebenarnya ini kalau kemarin berdasarkan Bundusi itu ya, kalau nggak salah, mikrositik itu dia kekurangan Fe, jadi harusnya dia itu di tata laksana dapatnya Fe, tapi di sini dia dapatnya vitamin B12 sama asam folat, itu kan buat anemia makrositik, tapi aku nggak tahu kenapa dapat seperti itu. MCHC-nya itu juga dia tinggi dikit lah, sferoksitosis. Ini juga ini ngaruh ini ke MCV lah. Dari fungsi ginjalnya dia CKD udah jelas, CKD stage 5. Nah, ini yang aku dapat sih buat algoritmanya ya. Buat algoritmanya ini dari itu dia kan sebenarnya ini masuk dispepsia yang belum terinvestigasi karena ini nih
Kalau yang terinvestigasi itu udah 3 bulanan. Terus di sini apakah dia ada tanda bahaya? Itu ada. Nah, tanda bahaya yang dimaksud di sini adalah anemia karena dia mengalami anemia kan. Ada tanda bahaya. Nah, seharusnya itu kalau berdasarkan guideline ini ya, itu harusnya di endoskopi kan. Buat nentuin dia itu dispepsia organik apa dispepsia fungsional. Dispepsia organik itu ada lesi di bagian saluran pencernaannya. Tapi karena di sini nggak disebutin, jadi aku anggap aja dispepsia fungsional. Gitu sih. Nah, terus nanti bentar. Nggak bisa ya. Ini kenapa? Oh ini. Nah, dispepsia fungsional itu sendiri, mau jalan. Nah, dispepsia fungsional itu sendiri, ini ada tata laksananya. Aku ambil yang karena dia nyeri di bagian perut kan ya, nyeri epigastrik. Jadi tata laksananya bisa diberikan kalau di guideline ini itu bisa PPI dengan atau tanpa prokinetik, sitoprotektor sih ya, peptide relation P8 minggu. Ada perbaikan atau enggak? Kalau misal ini sebenarnya kebalik ya guys. Harusnya ini iya, ini tidak. Kalau iya ya bisa dihentikan atau dilanjut sesuai kebutuhan. Kalau tidak nanti dia bisa pakai antidepresan. Di sini dapatnya trisiklik biasanya atau ansioliptik sama coba terapi Herter. Ini kalau ini dari Amerika, ya ini dari Amerika. Ini kan 60 tahun lebih kan. Ini sebenarnya dia tuh emang butuh endoskopi apakah dia normal atau ada organik patologinya. Nah, ini masuknya ke fungsional kan sama aja pakai PPI, pakai kalau nggak ditambah TCA, tambah prokinetik kalau butuh. Gitu. Kalau ini dari Jepang, ini juga sama first line, second line. Ini acid inhibitor tadi PPI bisa pakai prokinetik. Di sini direkomendasikan azotiamid. Ya emang kebanyakan azotiamid sih. Kalau di pasien ini dia domeridon sebenarnya bukan prokinetik juga. Domeridon prokinetik tapi dia dikasih buat gantiin ondansetron dulu. Kalau ini dari UK, ini terbaru ya, ini update terbarunya. Ini sama, dia dapatnya PPI full dose 1 bulan. P itu iya. Tadi hilang. Oke. Nah, ini Inpepsa sirupnya. Aku di sini masukin penyebab kan PCNE itu kalau dia ada masalah gitu ya. Nah, masalahnya itu apa? Di sini kan P1, P2, P3. P1 itu terapi yang tidak efektif, P2 terkait keamanan, P3 itu penyebabnya itu yang lain selain yang nggak efektif sama keamanan. Aku baru ngeh, sebenarnya dulu juga Bu Asri udah jelasin sih, tapi aku lupa. Kalau yang tidak efektif berarti itu berkaitan sama misal dosisnya kurang. Kalau dosisnya kurang berarti kan nggak efek terapinya mungkin nggak tercapai kan, berarti itu P1. Tapi kalau dosisnya lebih, ada efek samping dan yang lain sebagainya, itu bukan terapi yang tidak efektif, tapi ada potensi terkait keamanan. Dosisnya lebih, bisa toksik. Oh, berarti masalahnya kemungkinan akan ada toksik karena dosis berlebih. Tapi kalau misal kemarin ibunya jelasin, dosisnya berlebih P1, P1 itu nggak efektif. Kok terapinya nggak efektif, nggak tercapai padahal dosisnya lebih, kan itu nggak sinkron. Makanya itu nanti disesuaikan penyebabnya itu apa. Nah, kalau di sini aku dari segi kontak itu bisa milih pemilihan dosis, pemilihan obat, pemilihan dosis, atau yang lain sebagainya, banyak banget kan. Itu dari segi pemilihan obatnya itu sendiri, pemilihan dosisnya, perawatnya ngasihnya gimana, pasiennya itu pas dikasih gimana, terus ada yang lain-lain, apakah dia bisa kebeli atau enggak, itu nanti bisa dilihat di PCNE-nya itu sendiri.
Nah, di sini aku ambil C1 karena kenapa dia nggak aman? Karena terkait pemilihan obat itu. Kenapa gitu kan? Obat sudah sesuai pedoman namun terdapat kontraindikasi. Terus selain itu dari segi dosisnya itu juga terlalu tinggi karena ini pasiennya CKD gitu kan. Nah, nanti perlu di-adjust sebenarnya. Terus regimennya juga kurang, kan harusnya 4 kali, dia dikasihnya cuma 3 kali. Terus pas selain itu pas perawatnya ngasih, berarti kan proses penggunaannya ya, itu kan kita dapat dari tabel-tabel yang kecil-kecil, siang, malam, sore, pagi, siang, malam, itu kan dikasih jamnya. Oh, berarti itu ngasih karena dirawat inap, berarti itu yang ngasih perawatnya itu juga kan. Itu juga pas ngasih sama gitu, berarti dari sini dosisnya udah berlebih, nggak ada cross check, perawatnya juga ya tinggal ngikut apa perintah dokter aja gitu, jadi ikut salah juga gitu kan. Terus udah nih penyebabnya ada, terus rencana intervensinya apa gitu. Di tingkat dokternya aku milih dibahas lagi sama dokternya. Terus di tingkat obatnya, obat ditunda atau dihentikan, terus aku ada intervensi lainnya. Penerimaan intervensi ini juga kadang beda-beda ya. Ada yang udah intervensinya selesai gitu. Kalau aku maksudnya ini penerimaan intervensi kan ini disampaikan, tapi aku nggak tahu dokternya nerima apa enggak gitu kan. Jadinya aku nulisnya intervensinya udah diusulin tapi penerimaan tidak diketahui. Status masalahnya juga tidak diketahui. Nah, ini keterangannya. Kenapa kejadian obat yang kenapa aku pilih P2.1? Nah, di sini pasiennya CLCR-nya 12,5, pasiennya stage 5. Nah, dari beberapa sumber pasien yang mengalami CKD stage 5 itu ada gangguan ekskresi aluminium. Jadi aluminium yang harusnya dikeluarin tapi dia itu ada gangguan, jadi pengeluarnya itu terhambat, jadinya akan ngumpul di dalam ginjal. Makanya nanti akan ada akumulasi atau toksisitas aluminium itu sendiri. Nah, itu dari drugs.com. Terus di literatur lain ini dari jurnal juga omongin penggunaan sukralfat harus dihindari jika memungkinkan pada pasien dengan gangguan gagal ginjal stadium akhir. Terus di PIONAS dia udah disebutin tuh dihindari pada gagal ginjal berat. Ini dosisnya juga terlalu gede kan? Oh ya, terlalu gede karena pada pasien normal itu sendiri dia dikasihnya 1000 mg per 10 mili, tapi atau biasa dikasih 2 sendok teh 2 kali 5 mili, 10 mili kan. Nah, pasiennya dikasihnya 15 mili, kegedean. Harusnya 10 mili aja gitu. Selain itu dia CKD lagi. Dan pas aku cari dia itu dikeluarinnya lewat ginjalnya rusak gitu kan. Dia primernya, eliminasi primernya itu di ginjal gitu, nggak ada persen-persenannya soalnya. Terus makanya perlu disesuaiin, dia lebih malah gitu kan, lebih dari normal. Terus dari segi regimennya itu kan 4 kali sehari. Itu buat inisial atau maintenance-nya bisa setiap 12 jam. 12 jam. Ini belum aku update sih guys. Nggak boleh ya pakai minus. Pasien mendapatkan obat dengan interval pemberian 3 kali, berarti kan 8 jam. Itu juga jadinya kurang gitu ya. Obatnya udah efeknya, mungkin karena tadi ditingkatin dosisnya kali ya. Dari segi intervensinya perlu dibahas lagi sama dokter obatnya. Terus aku dari ini perlu dibahas lagi dari segi obatnya dihentiin karena kontraindikasi sama pasien. Intervensi lainnya karena ini udah dikasih selama 3 hari, 7, 9, 10, 7, 8, 4 hari ya, 4 hari, maka lakukan pemantauan terhadap tanda-tanda potensi terjadinya toksisitas aluminium pada pasien karena obat sudah diberikan selama 4 hari. Ini sumber yang aku dapat dari jurnal ini, pasien dengan gagal ginjal itu harus diwaspadai lah intinya. Ini di PIONAS dia dibilang yang kayak gini, hindari bila berat. Bingung ya kemarin ya. Di sini aku iniin Laksadin. Soalnya mikirnya ini guys, bentar. Nah, dia itu banyak banget obat-obatan yang bikin dia mengalami konstipasi. Sukralfat itu sendiri dia efek
samping paling poten itu konstipasi. Omeprazol juga konstipasi meskipun rendah ya, karena paling tinggi itu pusing. Lansoprazol konstipasinya lebih tinggi daripada omeprazol. Ondansetron itu sendiri 6-11% bisa mengalami konstipasi. Jadi aku mikirnya dia dikasih ini. Sebenarnya mungkin nggak berkaitan, tapi ini kemarin karena buat efek samping gitu. Ini mau dibahas apa enggak? Boleh, no, bahas. Oke. Nah, di sini kalau dari kelompok aku sih ininya kan 2 ya yang buat konstipasi, Laxadin sama Dulcolax. Jadi ini udah benar, nggak perlu adjust dose. Terus karena dia nanti itunya juga di feses, eliminasi utamanya di feses. Jadi cuman di sini masalahnya ada pengobatan yang tidak diperlukan. Di sini dari segi pemberian obat ada duplikasi pemberian obat pada hari ke berapa ya? Tanggal 9 apa tanggal 8 gitu. Tanggal 9 kayaknya. Terus intervensi terus aku menganggapnya ini intervensinya diterima karena obatnya dihentiin salah satunya, habis itu si Dulcolasnya kan dihentiin ya, masalah terselesaikan, tapi nggak boleh kira-kira, jadi mungkin salah juga. Ini pengobatan yang tidak diperlukan. Di sini pemberian laksatif itu untuk mengatasi konstipasi karena ada efek samping dari pemberian sukralfat, dari omeprazol, lansoprazol, sama ondansetron. Makanya obat ini dikasih buat mencegah efek samping tersebut. Tapi masalahnya dia ada duplikasi. Tanggal 8 pasien mendapat Laxadin dan juga Dulcolax suppositoria. Kedua obat ini punya efek samping yang sama, yaitu sebagai agen laksatif. Nah, jadinya ada 2 deh. Dan dikasihnya itu selang sejam doang, si Laxadinnya itu jam 6, si Dulcolaxnya jam 7, pikirnya besok-besok jangan-jangan pasiennya bisa mencret. Juga kan ini nggak dikasih tahu ya, ada konstipasi apa enggak, kan nggak lengkap ya itunya. Terus nggak semua orang bisa mengalami ini, jadi menurut ini mungkin 1 aja juga cukup gitu kan. Mana obatnya udah banyak banget, kalau dikasih si Supo ya kasihan juga pasiennya udah tua, obatnya banyak, suntiknya banyak, dicolok juga tuh dari dubur, dikasih obat dari dubur gitu kan. Nah, terus aku di sini Laxadinnya tetap diterusin buat sebagai agen laksatifnya. Terus ini anggapannya intervensinya diterima karena pada tanggal 9 hanya dikasih 1 obat yaitu Laxadin. Masalah terkaitnya selesai karena Dulcolaxnya dihentiin. Ini juga sama, cuma di sini intervensinya lebih, kalau obat yang Dulcolax nggak diterusin tapi dia diberhentiin karena mungkin juga selain duplikasi karena tidak nyamanan juga buat pasien dikasih support ini. Nah, terus ini dari drugs.com itu ini dia ngedetect kalau terapi yang dikasih itu ada bukan interaksi minor, mayor ataupun moderat, tapi ke duplikasi obat. Ini duplikasi pemberian obat karena jumlah maksimum yang direkomendasikan untuk obat stimulan dan laksatif, kategori stimulan dan laksatif itu biasanya itu cuma 1. Nah, di sini tuh ada 2. Ini dikasih tahu nih kan, ada Laxadin yang mengandung mineral oil, dalam hal ini parafin liquid ya, sama phenolphthalein sama Dulcolax yang isinya bisakodil. Di sini suruh ada manfaatnya apa enggak emang dengan 2 terapi ini gitu kan. Terus buat N-Abig sendiri, N-Abig itu sebenarnya aku belum cari lagi dosisnya itu tuh itunya ribet. Dia itu pakai yang materi bulusi, yang kedua yang ada berapa H3CO gitu-gitulah, asam-asam gitu kan. Terus gitu-gitu, jadinya aku lebih nanti dicari lagi deh mungkin. Tapi kalau dari aku sendiri, N-Abig-nya itu dari keamanan pengobatan karena ada kejadian obat yang mungkin merugikan terjadi. Di sini kan N-Abig itu sebenarnya dia masuk ke golongan antasida. Kalau dibuka di IONAS, antasida itu ada 4.
antasida yang mengandung aluminium, magnesium, antasida yang kedua itu yang hanya mengandung natrium bikarbonat, ketiga keempatnya aku lupa. Nah itu karena di sini pasiennya CKD, jadi kan nggak mungkin dikasih antasida yang jenis 1, 3, 4 ini karena yang 1, 3, 4 ini dia mengandung aluminium, magnesium. Sedangkan tadi sukralfat aja udah mengandung aluminium dan harus dihentiin. Dan kalau nggak salah, penggunaan sukralfat pada CKD dengan ditambah obat lain yang mengandung si aluminium itu perlu diwaspadai. Masa kita mau ngasih antasid yang ada antasid yang biasa itu yang aluminium magnesium, makanya dia dikasihnya natrium bikarbonat. Selain itu dia juga akan memberikan efikasi buat pasien itu sendiri. Tapi di sini pasiennya itu hipertenis, guys. Jadi ada kejadian obat yang merugikan bisa terjadi, yaitu efek samping obat yang mungkin terjadi. Rencana intervensinya dilakukan monitoring terhadap tekanan darah pasien. Tapi di sini sebenarnya udah dilakukan monitoring ya, karena setiap hari dia tuh ditensi kan. Tapi kenapa tensinya pas akhir masih tinggi gitu kan? Nah, ini aku bilangnya intervensinya diterima karena memang tiap hari udah ditensi tuh tiap hari kan. Tadi di TTV pemeriksaan tanda-tanda vital tiap hariannya udah ada, tapi status MTO-nya jadinya nggak terselesaikan karena setelah kita tensi ternyata tekanan darahnya enggak jadi turun, orang cuma tensi doang ya, tekanan darahnya enggak turun gitu, tetap tinggi. Makanya masalahnya tidak terselesaikan karena intervensinya mungkin tidak efektif. Nah ini, natrium bikarbonat merupakan antasida yang larut air dan bekerjanya juga cepat. Terus sediaan, nah aku bingung juga soalnya kebanyakan itu sediaannya apa ya? Injeksi apa gitu. Tapi dia itu di sini dikasihnya tablet kan. Nah, kalau di Medscape itu tabletnya ada yang 325 sama 650. Nah, untuk dispepsia dosis natrium bikarbonat itu 1 sampai 5 gram setiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Alternatifnya 0,65 sampai 2,6 gram setiap 4 jam. Berarti kan satu tablet 6 kali ya. Di sini dia dikasihnya satu tablet 3 kali sehari. Ini kenapa dikasihnya antasida yang ini. Nah, terus ini fungsinya di gagal ginjal di pasien ini selain dia karena dia dispepsianya itu bisa buat netralin asam di lambungnya, dia juga bisa memberi efikasi ke CKD-nya karena pemberian Na bikarbonat itu bisa meningkatkan EGFR sebesar 3,1 dan tingkat serum bikarbonat 3,4 jika dibandingkan dengan kalau nggak dikasih NABIC itu. Nih, dibandingkan dengan placebo atau manajemen CKD secara konvensional. Ini meta-analisis dan terbaru gitu. Terus, tapi masalahnya itu sendiri di sini pasiennya itu mempunyai tekanan darahnya tinggi. Makanya aku mengasumsikan sebenarnya nggak boleh juga ya. Kenapa pasiennya setelah masuk rumah sakit 160, pas tanggal 10 jadi 177, padahal dia tetap dikasih obat amlodipin. Mungkin kalau berdasarkan analisisnya aku karena dia minum NABIC ini gitu kan, makanya dia meskipun udah dikasih amlodipin dia malah nggak turun, malah justru naik lagi tekanan darahnya semakin tinggi gitu. Karena apa? Karena setiap tablet natrium bikarbonat 500 mg itu mengandung 6 milimol natrium. Natrium itu sendiri di orang hipertensi harus hindari ya, harus dikurangi penggunaannya. Dia dikasih 3 kali sehari, jadinya berapa? 6 kali 3, 18 milimol. Makanya dia bisa berkontribusi terhadap hipertensi dan peningkatan cairan karena nanti si garamnya ngikat air, makanya nanti tekan airnya banyak, volume darah meningkat itu ngaruh ke cardiac output meningkat, tekanan darah meningkat deh gitu kan. Nah, ini terbukti dengan adanya pas pertama masuk 160, pas keluar jadi enggak, pas tanggal berapa 10 jadi 177 gitu. Terus di sini direkomendasikan untuk penggunaan. Nah, ini juga karena di stage 2 sebenarnya kalau kita mau PCNA-in si hipertensinya itu sendiri itu kurang obatnya, harusnya tuh udah butuh 2 deh kalau nggak salah. Selain itu pemilihannya juga kurang tepat ya karena dia CCB, sedangkan untuk CKD itu kalau nggak salah itu ACI atau ARB, dia itu CCB gitu. Nah, perlu penggunaan 2 kombinasi obat.
Nah, ini jurnal yang tadi, ini jurnal meta-analisis. Ini dari orang yang CKD stage 2 sampai stage 5 dikasih NABIC, itu hasilnya ini nih. Serum bikarbonatnya naik, GFR-nya naik, jadinya bisa dikasih gitulah. Nah, ini tadi stage 2-nya. Nah, ini nih harusnya itu kan ini nih. Bentar. Nah, ini masih terbaru juga, ini dari Amerika, apa ya namanya? Ini nih, inilah ASCE apa gitu. Lupa namanya. Nah, ini kan dia pasiennya nggak lebih dari 80 tahun, dia bukan grade 1 juga, terus jadinya dia itu butuh dual combination. Nah, ini kalau dari UK itu juga initial terapinya dual combination, tapi bingungnya dia dapat 3, katanya 2. Dia ACI atau ARB ditambah CCB atau ACI atau ARB. Jadi di sini butuh dua gitulah. Gitu sih buat NABIC, efek samping, lebih ke efek samping. Kalau buat dosisnya sebenarnya 3x1 itu kalau di jurnal yang ini nih, dia itu dikasihnya juga ada yang 3x1. Jadi aku belum cari lagi ke dosisnya sih, guys. Omeprazol itu regimennya salah ya, harusnya. Ini udah dibahas sih kemarin. Dan ini nggak perlu adjust, meskipun kalau kita lihat omeprazol itu dia dieliminasi di ginjal sebesar 77%, sedangkan kalau lansoprazol itu lebih rendah. Lansoprazol itu 33%. Mungkin kemarin aku mikirnya kenapa diganti, dari segi farmakokinetik dia lebih aman. Tapi ternyata kalau di leksikon itu OME ataupun lanso buat orang gagal ginjal tidak perlu adjust dosis, jadi ngaruh juga. Tapi kenapa diganti gitu kan? Nggak tahu juga sih ini. Kalau lanso juga nggak ada ya, nggak ada. Kemarin ibunya suruh cari cara rekonnya gimana, apakah dia lebih gampang atau gimana. Tapi kalau dari segi keamanan ya dia lebih safety gitu ya, karena lebih banyak nggak lewat urin gitu sih. Terus ini Trampara, aku masukin karena dia buat nyerinya, dia kan nyeri epigastrik. Nah ini yang kemarin ada efek samping sama si tramadol. Nah Trampara itu biasanya 2x3, 1-2 tablet itu 3-4 kali. Dia dikasihnya cuma berapa ya? 3x1 ya. Nah, buat orang CKD itu tuh nggak boleh 3 kali, tapi ditinggiin intervalnya jadi 12 jam. Jadinya dia tuh harusnya 2 kali sehari, dan sekali minum itu kalau di Medscape itu 2 tablet. Tapi nanti harusnya dipakai Lexicom ya. Soalnya kemarin pas ngerjain belum dapat leksikon, jadinya pakai Medscape. Nah ini yang kemarin sama ondansetron. Sebenarnya kemarin juga belum cari ya yang ondansetron tuh kelompok akut. Cuma di sini kebetulan nganuin Trampara. Nah ondansetron itu punya efek samping mayor sama Trampara. Bukan efek samping, interaksi mayor sama Trampara. Nah ini bisa menimbulkan gejala sindrom serotonin. Jika sindrom serotonin. Nah, ini perlu dimonitoring banget, guys. Itu kemarin tapi ibunya tuh maunya secara farmakodinamik itu gimana? Kalau ini kan masih secara sebenarnya ada, guys. Bentar. Cuma aku belum baca lagi. Bentar ya. Kemarin itu ini suruh ditambahin sih sama ibunya. Ini dapatnya itu di drug.com ya. Trampara, interaksi obat tanggal itu tanggal berapa ya? Kapan udah ada ya?
itu emang ke serotonin, ke reseptor 5HT itu ada sih kayaknya kalau nggak salah ya dijelasin. Jadi nanti reseptor 5HT-nya itu serotonin kan 5HT3 ya. Aku belum share screen, bentar, tambah. Itu kata ibunya kemarin itu yang efek yang mana, yang nambah itu yang mana. Terus ntar Iya disesuaiin sama gejalanya gitu. Tapi kan yang nambah itu apa ini sih? ini guys. Dia tuh sindrom serotonin dilaporkan dengan dia tuh reseptor antagonis 5HT2 dan tramadol. Aduh, ini ada yang pinter bahasa Inggris juga. Nggak begitu bisa iniin sih guys. Ini dia saling antagonis gitu. Jadinya meniadakan. Coba kalau meniadakan, berarti kan reseptornya nggak ada kan? Reseptornya nggak ada. Serotoninnya bakal banyak karena nggak berkaitan sama reseptornya. Serotoninnya banyak di dalam tubuh, makanya ini yang namanya sindrom serotonin. Sindrom serotonin itu peningkatan serotonin di dalam tubuh. Efeknya nanti pegel-pegel badannya sama apa kemarinnya. Gitu-gitulah. Ini nih. Antagonis reseptor 5HT itu menghambat. Aduh, baik kali aja bisa jelasin baik. Antagonis 5HT itu bisa menghambat intinya efek obat yang analgesik gitu kan, tramadol kan. Berarti nanti dia si ondansetron itu ngambat tramadolnya, berarti otomatis dia kesakitan gitu gak sih? Jadi kemarin itu yang ibunya concern itu kalau misalnya efeknya ke tramadol ya apa hubungannya gitu sama ondansetron gitu kan. Karena kalau di apa sih? Rekomedik itu kan yang masalah ini nggak efektif gitu kan, antiemetiknya kan diganti gitu kata ibunya kemarin. Iya benar. Soalnya di sini ini ada lagi nih si itu kan tramadol itu berkait dia tuh juga sebagai apa tuh yang ini yang temennya kok ada kita itu kan buat ini apa sih namanya plak itu apa sih nggak tahu lah yang kemarin yang waktu itu temennya kayak ini kan QT gitu kan kayak yang EKG itu yang itu kayak kopi gitu apa sih obat saraf itu guys, pengumpalan gitu nggak sih? Bukan ya, itu bukan kita QT itu yang jantung yang kita jantung yang ritme jantung terus yang itu yang apa sih pembentukan PT-INR PT PT ya Allah ketukar. Nah ini guys maaf guys kayaknya emang kurang datanya sih. Di manajemennya juga ini di manajemennya itu suruh diituin kan yang tadi efek sampingnya ada apa enggak si sindrom serotoninnya. Nah bentuk tanda-tanda gejalanya itu pegel-pegel badannya dan yang lain sebagainya. Nanti bisa dicari lagi itu apa aja. Terus di sini karena dia pakai tramadol, si ondansetron itu bisa menghilangin efek si tramadolnya. Karena kalau efek tramadolnya nggak ada, berarti pasiennya nanti kalau nyeri dikasih tramadol nggak mempan, tetap sakit gitu kan. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu sih. Ini belum ketemu lagi. Belum cari-cari. Kalau aku kemarin ini jadinya tetap apa ya kemarin domperidon. Jadi nggak dipakai dari indikasinya juga buat ini sih kalau domperidon kan kalau sama PPI cocok tuh buat dispepsia fungsional. Iya, dispepsia fungsional itu pasangannya ya PPI sama domperidon itu sebagai prokinetiknya. Jadi kalau mau pilih salah satu, gitu sih. Ya domperidon. Nah ini kemarin yang ibunya tuh kenapa ada kasih ondansetron biar efeknya yang dimaukan biar lebih cepat gitu kan, biar lebih cepat. Tapi kenapa ondansetron gitu? Nah soalnya tapi pas aku cari ini juga ondansetron ada buat orang si CKD dia bisa mengurangi resiko mortalitas orang CKD yang masuk ICU. Gitu sih aku belum cari lagi. Tapi kalau domperidon itu sendiri
dia ini salah berarti ya. Ini P2.1. P2 terkait keamanan. Menurutku No, Ya, Eno, ya. Eno. Ya. Bukannya minggu lalu emang Ibu Azri bilang ya kalau misalnya orang untuk anti emetik kalau misalnya mau cepet gitu ya dikasihnya ondansetron gitu nggak sih? Karena dia emang Iya. yang paling dari segi mekanisme kerjanya dia yang paling ini kan di SSP kan dia ngebloknya. Nah itu aku mikirnya itu kan pengen cepet nih. Terus akhir-akhirnya udah dompet tuh. Berarti kan udah lumayan kan, udah ada. Diturunin. Tapi kenapa kok kayaknya masih mual, masih muntah gitu nggak sih? Ya itu karena tadi itu si obat prazolnya itu. Nggak tahu, nggak tahu ya guys. Masa tadi deh. Cuma analisa aja. Kalau menurutku ya, nggak tahu sih ini salah apa enggak. Kan emang sebenarnya tingkat emetik paling kuat itu kan si Ondan, ya kan? Terus terus karena dia kenapa diturunin ke dompe itu karena dia nurunin tingkatannya gitu kan dari yang si Ondan yang secara IV udah kenceng terus dikasih ke dompe. Kenapa kalau menurut aku masih dikasih dompe? Karena jatuhnya itu mungkin si pasiennya itu untuk dosis pemeliharaannya gitu loh. Jadi kayak emang kalau baca di mana tuh? Kalau baca di Medscape atau apapun sebenarnya kalau misalnya dia dari awal dikasihnya Omdan IV harusnya dikasih Omdan tablet juga sebenarnya. Cuman di situ dikasih dompe karena penurunan dari si kekuatan obat emetiknya itu. Terus dikasih si dompenya itu karena dia sebelumnya itu kan masih ada sisa tuh pasti tuh obat yang di dalam tubuhnya dia tuh yang lewat IV. Makanya dikasihnya dompetnya baru sekali dulu tuh di situ. Kalau menurutku gitu. Iya sih Kak. Iya. Karena pengennya yang cepet itu ya tadi yang diomongin Nisa sama kayak kata Bu Azri. Cuma di sini penggunaan Ondan justru menimbulkan masalah sama tramadol gitu kan jadi masalahnya. Nggak tahu mau gimana. Ini aku soalnya kemarin nggak bikin Ondan PCN Ondan kan karena nggak tahu. Itu aku mikirnya ini bukan buat mual muntah si dispepsia. Mikirnya mungkin buat yang lain, buat yang kemo apa-apa yang mieloma gitu kan. Mungkin nanti kalau Datanya aku lebih kurang nggak sih? iya datanya kurang. Paling aku nanti ini aja sih dipakainya tetap monitoring kayak gini aja. Ada efek samping apa enggak? Kalau ada efek samping ya udah ondannya dihentiin. Tapi selama nggak ada efek samping itu terjadi bisa dipakai sampai tanggal itu yang kayak kemarin terus dia dikasih domperidon. Dan penggunaan domperidon itu nggak tepat guys kalau dicek ya. Tapi ini aku dari MIMS sih nanti cari lagi yang nggak boleh ya dari MIMS. Itu dosisnya terlalu tinggi, regimen dosisnya juga terlalu sering karena dia dikasih 3 kali 1 10 mg kan ya. Maksimal emang benar 30 mg per hari, durasi maksimal 7 hari. Cuma di sini pasiennya CKD, ingat lagi pasiennya CKD, dia perlu adjust dose. Nah, kalau dari si Nah, tapi nanti coba dibuka lagi sih di leksikon dia buat renal gangguan gagal ginjal itu dia emang perlu adjust dose apa enggak. Kalau dari MIMS pada pasien gagal ginjal yang parah dilakukan pengurangan dosis dan frekuensinya sampai 1 sampai 2 kali sehari tergantung dengan tingkat keparahannya. Nah, di sini kalau aku hitung ini hitungnya aku dapat nilai tes setengah ini dari MIMS ada, Medscape ada juga kalau nggak salah. 7,5, jadi kan kalau normal segini, pasiennya itu segini gitu kan dari nilai pasiennya kenapa segini ya? Ada eliminasinya ntar kayak hitung ya Pak Umar pokoknya itu kan ya. Nanti ada berapa persen dia dieliminasi kali K ini ditambah selebihnya gitu kan hasilnya 0,6. Nah, Q-nya itu dia dapatnya 0,65. Jadi dosis seharinya kalau dikasih 30 itu kalau buat pasien ini itu 19,7 setara 2 tablet ya. 20 mg kan 2 tablet. Makanya sesuai kan kalau dikasihnya
jadinya 2 kali jadinya sehari 2 kali dan itu 2 tablet jadinya gitu. Tapi nanti dicocokin lagi sama leksikon karena ini aku sumbernya dari MIMS. Udah deh, ini planningnya terakhir. Inpepsa dihentiin, Laksadinnya diterusin, dulu koleksnya dihentiin, karena ini jenis DRT-nya Inpepsa tidak tepat kondisi penilaian pasien, alasannya karena tadi stage 5, Laksadinnya juga tidak tepat pemilihan obat karena ada duplikasi. Udah sih. NABIC-nya karena efek sampingnya. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول Eno, kamu ada slide-nya nggak sih, No? Ada. Ini nggak gerak, No. Di aku. Oh alah, ini masih Di Kak di Ade yang itu juga. tadi ya. Diam aja. Iya. Sorry guys. الله ورسوله Arif bukan sih ini. Kayaknya iya Fatih deh. apa Arif sih? Fatih. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Udah gerak Kita belum? yang mulu. Udah gerak belum guys? Udah, No, udah. Berarti tadi dari mana yang ngegerak? Dari domperidon? Kayaknya iya deh. Iya, domperidonnya. Dompet. Ini yang ondan, ini kan yang ondan yang tadi bisa mengurangi mortalitas orang yang masuk ICU. Ini yang domperidon dari segi keamanannya karena dosisnya terlalu tinggi guys, regimennya juga terlalu sering. Kalau dari MIMS itu buat orang normal 10 mg 3 kali sehari, maksimal dikasihnya 7 hari. Tapi pasiennya stage 5, jadi dia kan 12,25 CLCR-nya. Nah, di MIMS itu disebutin kalau pasien gagal ginjal yang parah dilakukan pengurangan dosis dan frekuensinya sampai 1 sampai 2 kali sehari tergantung dengan tingkat keparahannya. Pas aku hitung, aku cari nilai T setengahnya, terus ada eliminasinya berapa persen di ginjal. Nah, ini nanti kayak Pak Umar gitulah. Kak normalnya 0,693 bagi 7,5, hasilnya 0,0924. Terus Kak pasiennya nanti berapa persen yang dieliminasi di ginjal dikali ya itu kali K ini ditambah berapa persen yang dieliminasi di ginjal dikali CLCR pasien per 100 kali KN ditambah berapa persen yang dieliminasi bukan di ginjal, kali ini ketemunya segini 0,0609, terus KN per KP hasilnya 0,659 kali dia kan harusnya maksimal 30 mg, jadi aku tulis 30 kali ini hasilnya itu 19,77 atau 20 mg, atau kalau mau dibuletin berarti dapatnya 2 tablet sehari. Nah, ini berarti bisa dikasih 2 kali kan, intervalnya 12 jam. Oh ya, ini buat ngitung orang, kalau kemarin kan enak Pak Umar ada kasusnya gitu-gitu. Kalau di ini kayak gini kasus kan bingung nggak sih guys? Soalnya nyari duluan gitu kan. Nah, buat si ini itu ada beberapa cara, bisa pakai perbandingan K. Ini kan aku pakai perbandingan KN per KP, atau bisa pakai perbandingan CLCR. Cuma kalau pakai CLCR itu nanti rumusnya 1 min V kali dalam kurung 1 kurang CLCR per normal per CLCR pasien per CLCR normal kalau nggak salah. F-nya itu eliminasi obat yang tidak berubah di ginjal. Itu lebih susah lagi nyarinya karena kalau di Medscape itu biasanya sama MIMS itu eliminasi disebutin tuh berapa persen dalam kurung. Misal 77% dalam kurung, 30% dalam kondisi metabolit, 1% dalam kondisi tidak berubah. Nah, itu aku masih bingung itu yang F-nya, berarti harus cari yang lebih spesifik lagi bagaimana. Jadi aku pakai yang ini, KN per KP. Dan pas aku pernah coba, kalau nggak OME langsung gitu, itu ada yang kayak gitu, ada yang 77% dalam kondisi metabolit berapa persen, yang tidak berubah itu berapa persen. Aku pakai dulu rumus ini, pakai yang KNKP sama yang 1. Ternyata emang F-nya itu hasilnya itu
bakal sama ini yang KNKP ketika F-nya itu pakai yang dalam kondisi tidak berubah. Jadinya lebih susah, makanya aku pakai perbandingan KNKP. Udah, ini kesimpulannya buat planningnya kan SOAP. P-nya planning, infeksi sirupnya dihentiin karena pasiennya itu kontraindikasi stage 5, laksadin emulsi, ada duplikasi sama dulkolax, cuma laksadinnya tetap diterusin, dulkolaxnya dihentiin, NABIC-nya itu jenis DRP-nya waspada efek samping, planningnya dimonitor efek samping obat, sama ada kombinasi obat antihipertensi, bisa dikasih ACI, berarti tambahannya ya. Jadi ACI sama CCB dikasihnya. Buat omeprazolnya ini kemarin karena aku ini mengira ini perlu di-adjust karena pas dibuka di leksikon itu nggak perlu, tapi pas gimana gitu ya, itu perlu gitu, jadinya aku ngitung ini jadi 15. Ini berarti omeprazol injeksi itu tidak tepat interval pemberian, planningnya obat diberikan 1 kali sehari. Lanso itu berarti nggak ada masalah ya di sini, karena udah pas, ini salah. Terus Trampara ini yang tadi sama apa namanya Ondan, terus dia juga nggak tepat dosis karena harus di oh ya, buat Trampara itu sendiri nih guys, selain dia ada sama Ondan, dia itu juga nggak tepat sama apa ya, benar. Oh ini Trampara buat pasien CKD. Kalau dibuka di Medscape sama MIMS itu sama-sama ngomong kayak gini. Ini buat pasien CKD yang memiliki CL/CR di bawah 30 itu yang dianjurkan itu ada peningkatan interval pemberian ini. Kurang dari 30 kan ini CL/CR-nya 12,25. Interval pemberian obat ditingkatkan menjadi setiap 12 jam. Jadinya obatnya dikasih 2 kali sehari, bukan 3 kali gitu kan. Nah, kalau 2 kali sehari, sekali minumnya berapa gitu kan pertanyaannya. Di Medscape itu langsung disebutin. Kalau di Medscape ya, buat pasien CKD stage berat dianjurkan untuk diberikan 2 tablet 2 kali sehari. Karena kalau di CKD itu pemberian Trampara ini itu langsung 2 tablet 6-8 jam. Kalau di MIMS itu 1-2 tablet. Tapi kalau di leksikon belum tahu. Nanti dicari lagi di leksikon gimana. Karena ibunya leksikon banget. Udah sih, makanya di sini buat Tramparanya ini obat diberikan 2 tablet sekali minum, secara interval diganti 2 kali 1, terus ada waspada efek samping obat, adanya gejala sindrom serotonin. Nanti kalau ada dihentiin, kalau enggak ya udah lanjut nggak apa-apa. Kalau ada ondannya yang dihentiin. Terus berarti ini nanti tambah nomor 8, ondansetron. Kandungannya ondansetron, dosisnya itu udah nggak tahu dosisnya tepat apa enggak, tapi dia ada waspada efek samping obat, sama ada interaksi mayor sama Trampara, bisa mengurangi efek Trampara, bisa menyebabkan sindrom serotonin. Planningnya mungkin bisa dipantau gejala sindrom serotoninnya, dipantau doang. Dipantau, kalau ada dihentiin, kalau enggak ya mungkin bisa lanjut. Sama domperidon berarti tambah lagi 1. Domperidon tadi dosisnya itu kegedean, intervalnya keseringan, dosisnya domperidon tadi apa ya? Pokoknya jadi 2 kali sehari, sekali minumnya tetap sekali minumnya tetap 10 mg, cuma jadi 2 kali 1 aja. Udah selesai. Ada yang beda nggak guys? Enak. Ya, baik. Aku juga bingung sih, itu yang mau diberhentiin itu laksadin atau dulkolax gitu. Eno kenapa milihnya laksadin? Yang dihentiin apa? Yang dihentiin. Yang dihentiin dulkolax, laksadinnya tetap baik. Nah itu kenapa no? Efek kenyamanan baik. Coba kalau tiap hari kamu pakai Supo
sama kamu minum oral, lebih milih yang mana? Aku mikirnya itu sih, Mbak. Juga di pemberian secara aslinya, nyatanya di rumah sakit yang dihentiin juga dulkolaksnya. Kan tanggal 9 dulkolaksnya dihentiin ya. Tapi bagusan lewat supo padahal ya kalau secara farmakokinetik karena dia nggak mengalami FPE. Iya, terus juga dia udah banyak ngasih obat oral. Nggak tahu. Tapi baik. Kamu udah banyak minum obat oral, mending kamu nambah satu obat apa mending kamu lewat dubur? Orang tua lagi. Tergantung orangnya sih. Nggak tahu, cuma makanya bingung guys. Aku itu sih, aku tadi nyantumin di itunya PCNE, kenapa aku hentiin karena terkait efek kenyamanan penggunaannya. Udah disuntik, suruh minum obat, diinfus, dicolok lagi dari belakang. Gitu sih. Kemarin tambah satu lagi, ini kenapa dia ditambah Kafid D3. Kafid D3 isinya apa ya? Kole apa ya? Aku nulis waktu itu. Kole kalsiferol. Kalsiferol. Apa? Kole kalsiferol. Kole kalsiferol. Tuh. Kalau pakai bahasa Inggris C apa Kak? C ya? Cohole. Cohole. Coba ya kita cari di leksikon. Koel. Soalnya di itu nggak ada di aku cari di itu nggak ada guys di apa namanya Medscape. Kole. Ini nih. Ya. Dia tadi sama NABIC berarti lebih ke apa ya? Ini suplemen, diet, treatment, kurang vitamin D sama profilaksis defisiensi dus. Buat orang tua sama kontraindikasinya sama pasien hiperkalemi. Apa ya? Kardiovaskular. Ini berarti buat CKD. Arena nggak ada, efek sampingnya di sini nggak ada juga ya. Aku nggak nyari sih ininya. Udah gini doang. Belum dapet. Aku kemarin coba cari, belum dapet sih. Ada yang udah dapet belum. Kenapa dia kalau NABIC ini ditambah sama kole kalsiferol. Kemarin itu sih PR, jadi PR juga kalau nggak salah deh. Ini bahas yang Kafid, no? Yang mana sih? Iya, Kafid. Kenapa dikasih Kafid? Apa dia nanti ngaruh ke ini kali ya? Ini sih, aku dapetnya kalsium. Ini berarti lebih ke ininya ya, Mbak? Kafid D3 kan kandungannya kalsium hidrogen fosfat sama kolekalsiferol. Berarti ke kalsium hidrogen fosfatnya ya. Yang iya, nanti mikirnya ada yang ke iket-iket gitu sama apa? NABIC, ntar jadi apa ya, hipo gitu. Cuma belum. Oh, iya. Ini itu kali ya. NABIC, natrium bikarbonat kalau diuraikan jadi kemarin yang ibunya natrium Na plus HCO3 min. Mungkin nanti iya kan ya. Salah kemarin aku salah ingat. HCO3 min nanti mungkin lebih ke itu kali ya. Soalnya cari interaksi nggak dapet. Kenapa dikasih itu? Di ituan tuh nggak ada, di Medscape interaksinya nggak kedetek,
di ituan nggak kedetek juga, nggak kedetek sih, obatnya nggak ada rilis. Udah Nah, sih itu itu kayaknya. mikirnya tuh dari si NAB-nya itu nanti ada Na atau CO3 ntar berikatan sama kalsiumnya kurang, makanya dikasih kafit. Nggak tahu ya. Baik, kalau yang Na plus, kalsium juga plus, berarti nanti yang berikatan sama Na yang fosfatnya, hidrogen fosfat. Iya nggak sih? PO3-nya. Iya, PO3-nya kan ya, PO3-nya. Kalsiumnya berikatan Karbonat sama Ca, oh iya, Na, CO3 2 min. Ya itulah intinya, CO3 2 min. ya itu juga jadi PR guys, kenapa dikasih. Udah sih, kemarin catatannya cuma itu kalau nggak salah deh. Sama yang kemarin kita banyak salah persepsi yang pakai P1. P1 itu dipakai kalau dosisnya kurang, P2 itu dipakai kalau dosisnya lebih. Kalau ada efek samping juga pakai P2. Ini Eno, aku beda yang tadi itu. Aku baru ingat lagi nih. Kan aku makanya beda sama Eno karena aku pakainya bisa kodir. Soalnya kemarin itu aku lihat di meme sih. Masih meme semua guys. Terus itu. Nah, cuma special precaution sih, tapi bilangnya tuh hentikan jika terjadi gangguan usus, misalnya mual dan muntah, terus sama pasien lansia gitu kan. Nah itu kan pasiennya mual muntah ya, aku mikirnya. Makanya nggak jadi Laksadin. Jadi aku pilih. Oh, karena diminum, terus nanti takut keluar lagi. Ya kayak gitu. Terus tapi yang bisa kodenya juga itu biasanya minumnya pagi kan ya? Malam kalau salah deh, biar paginya Bentar. Pokoknya aku salah gitu. Di literatur dia ngasihnya apa, terus aku lihatnya ini. Nggak sesuai intinya gitu. Terus guys, kalau salah ini baik malam deh, baik. Ya pokoknya aku nemunya beda gitu, no. Apa di GG atau di mana gitu. BAB-nya pagi. Kalau dikasih pagi, ntar BAB-nya mungkin siang atau malam nggak nyaman. Nanti coba cari lagi. Aku lihat lagi ya. Soalnya Laksadin juga dikasihnya malam, Baik. Coba cari deh. Iya kan beda 1 jam doang kan mereka. Iya, kasih. Menurut aku takutnya ini double efikasi. Habis konsti malah jadi mencret. Banyakan yang dikeluarin. Kalau di memes ding ya, masih memes ya di pagi hari. Oh pagi. Tapi nggak tahu ya ini. Efeknya berapa jam memang Baik? Apa namanya? Duration of action ada nggak? Aku tuh lihat di GG ya. Onset Baik, onset. Coba lihat ya, ada nih. Onset kerja. Kalau onsetnya cepet mah nggak apa-apa lah. Tapi kalau cepet 15 sampai 60 menit. Oh, malah cuma sejam doang. Itu di Goodman L. Gilman ya, tapi nggak tahu. Oh iya. Kalau sejam doang mah pagi aja lah, biar itunya di pagi hari. Itu berarti E-nya malam-malam. Terus ini apa kata ibunya kemarin itu guys nggak perlu yang apa kita sampai batasnya sampai mengajukan intervensi. Kalau status MTO sama status intervensi itu kayaknya kata ibunya nggak perlu gitu. Iya sih. Juga kata-kata intervensi di Indonesia masih terlalu nggak itu ya. Siapa ya yang ngomong intervensi, kata-katanya tuh nggak boleh. Emang ini ginian dipakai nggak ya di rumah sakit? Di rumah sakit pakai SOAP deh kayaknya. Iya kan nggak pakai PCN. Iya pakai SOAP. Ya udah. Oke deh, makasih Eno. Yuk. Udah kan ya itu yang emang yang diituin cuma apa namanya? Kemarin yang direvisi kalau nggak salah itu kan. Iya, yang kemarin itu doang sih, no. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain? Oh iya, sama yang supralfat sama antasida itu. Sama Mbak. Itu di jeda 30 menit, tapi nggak tahu ya. Oh, barangan soalnya.
Oh iya, ntar gak berefek tuh si ininya ya, suklalfatnya. Kalau barengan ntar si itunya udah keburu kena antasid normal. Antasidnya harusnya mah sebelum makan, berarti di jeda berapa tuh? Kalau kosong 2 ya. Oh ini yang nomor enggak sih, ini yang nomor 2 itu sama TB ya, obat TB. Itu intinya harus dijeda. Tapi di sini kita dihentiin kan, jadi ya udahlah nggak usah mikir harus berapa lama karena suklalfatnya dihentiin. Nggak usah diingetin kalian tugas yang selanjutnya itu. Terserah sih kalian mau nugas lagi nggak. Kalau mau nugas ntar aku tanyain lagi. Kalau nggak ya udah, aku kan udah chat nih, nggak dibales ya udah. Tapi takut keluar ujian sih. Terus aku juga nggak nanyain deadline buat ngumpulin revisi karena nanti misal kalian revisi, kalian upload aja di drive yang kemarin. Jadinya aku juga nggak kirim lagi kan ke ibunya. Cuma kalau revisi ya udah diperbaiki di drive yang kemarin aja. Jadi terserah lah mau kapan, mau direvisi sekarang, mau nggak direvisi juga nggak apa-apa. Langsung ke itu ya, ke ituannya, ke linknya. Ibunya juga nggak nanyain soalnya. Kalau itu pertemuan yang kurang tuh siapa partner tuh? Pak Marvel masih banyak tuh, 4. Oh, iya. Burina berapa, Be? 3. 4. Burina 6 kali. 4, no. Kan udah masuk 2, berarti Burina masuknya 6 kali. Oh, 4 itu pertemuannya. Pertemuan. Oh, berarti Burina kurang 2, Pak Marvel kurang 4. Siapa lagi? Dokter Nurul kurang 2. Dokter Nurul insya Allah sebelum lebaran itu ya, Dokter Nurul mau masuk hari Jumat depan, tanggal 22 sama 29 April. Karena dokternya udah offline. Berarti terakhir kita sebelum puasa itu tanggal 29 ya. 30 tuh kalau bisa udah libur sih, takutnya pada riuh gitu kan, bantu-bantu bikin kue, atau ada yang mudik. Masukin aja guys, soalnya kayak hari ini kan. Sebenarnya kita tuh ada liburnya berapa hari sih guys, kalau boleh tahu? Liburnya sampai tanggal 7, dari tanggal 2. Dari 2 sampai 7. Nanti tanggal 9 masuk lagi seperti biasa. Terus kadang ini Kak, kalau mau lebaran itu kita nggak matok ya dari dulu ya. Biasanya itu tergantung dosen. Jadi dulu pas semester 7 aja H+ berapa udah masuk gitu ya. Iya, terus jadi sering emang dari dulu tuh kalau mau lebaran itu kayak Hamin berapa itu kadang dosen masuk, udah beli tiket dosen masuk lagi gitu Kak. Jadi nggak tentu. Kirain emang bener-bener gitu loh, ya udah enggak gitu ya. Kalau sekarang mah sepakatin aja sama PJ-nya. Iya benar-benar. Tanggal 29 tuh terakhir gitu kan. Masuk lagi tanggal 9. Lumayan kan libur seminggu tuh. Yang mau healing, yang mau silaturahmi ke kerabat. Masukin aja guys, kan kayak udah lumayan seru nih, tapi ntar habis masuk tiba-tiba gas gitu. Kenapa? Tapi kira-kira yang masih banyak banget itu matkul apaan setelah lebaran? Itu parter kan? Parter sama apa sih? Atmos kalau nggak salah. Si Andy juga enggak ya? Yang di progres itu. Andy habis Pak Barita sih kan besok terakhir ya, yang Jumat ya. Oh iya. Sih udah nggak ada gitu. Maksudnya nggak masuk lagi kan. Andy tinggal minggu depan 1 kali lagi Pak Barita. Udah selesai. Pokoknya kita tuh habis lebaran siap-siap aja tempur sama ujian. Halal masih banyak nggak Jas? Halal kan jamnya lama tuh. Iya, halal gimana? Iya, halal sebelum ini insya Allah udah kelar. Sebelum lebaran, tanggal 29 sih terakhir. Berarti tanggal 29 Jas terakhir. Apa gimana? Iya, semuanya tanggal 29. PJ sepakat sih katanya tanggal 30 tuh udah libur. Mending dipadatin gitu, maksudnya sebelum libur. Ntar besok pas udah
kita masuk lagi, kita fokus ujian gitu guys. Iya. Jangan celup terus kayak hari ini kan libur. Atau libur lebarannya mau 3 hari aja. Waduh. Enggak Enggak mau. Jangan dong, Anjas. Anjas, jangan tahu kan kalau misalkan tahun lalu kan orang pada nggak mudik kan. Kalau sekarang tuh Sekarang takutnya nanti kayaknya- orang pada mudik. Terus Iya sih. Kayaknya gitu deh kayak guys. macet di jalan kan nggak bisa kan kalau misalkan sambil kelas bingung juga kalau Nanti misalkan yang ada dosennya marah-marah lagi. iya jangan dipaksain gitu juga maksudnya. Iya. Sepakat kayak gitu sih Kalau kemarin. Bu Lindi tinggal berapa lagi Sab? Karindus. Bu Lindi tuh maunya kan gabung sama Manfar kan. Nah kemarin tuh kalau misalkan seminggu sekali kan gak bakalan kekejar kan. Karena kemarin kalau misalkan gabung sama Manfar kita 9 pertemuan, 4 pertemuan Manfar, 5 Farindus. Nah tapi kemarin akhirnya mau di request jadi seminggu 2 kali kalau bisa. Tapi Bu Lindi tuh belakangan ini jadi kayak susah respon gitu loh. Nanti di chatnya kapan, responnya kapan gitu. Kalau misalkan di kemarin tuh kirain disatuin gitu Sab. Maksudnya satu pertemuan itu udah masuk Manfar sama Parindus gitu. Tapi Kemarin, enggak berarti ya. Kemarin juga Bu Lindi tuh awalnya bilang iya gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba pas satu pertemuan bilang absennya dipisah. Ya udahlah. Beda. Kalau kayak gitu ya mau gak mau 2 kali. Tapi kira kalau misalnya kita ngasih tanggalnya gitu ke Bu Lindinya juga sama aja ya. Responnya nggak tahu udah balasnya kapan gitu. Bu Lindi misalkan nih harus kayak ibu minggu ini ibu kosongnya di bulan apa tanggal berapa atau hari apa gitu. Baru tuh ibunya bisa ngerespon kayak oh kayaknya minggu ini deh di hari Kamis misalkan gitu kan kemarin kan Jumat tuh. Terus kan sekarang Kamis kan. Terus katanya nanti kalau misalkan emang ada waktu lagi ibunya mau masuk lagi di hari Sabtu gitu. Jadi kalau misalkan jadi minggu ini 2 pertemuan, tapi ibunya kayak nanti dulu deh lihat yang Sabtu jadi apa enggak gitu. Kalau misalkan 1 kali setiap minggu jatuhnya tuh jadi selesainya bulan Mei akhir. Nah iya itu lama soalnya. Sebenarnya kalau misalkan detail ya jelasin. Bu Lindi ngajar 1 aja bisa sebenarnya. Kalau ngajar 1 matkul ini kan 2 ya. Kayak terkenal gitu. Terus abis itu gue tuh ngechat sama Ika kan, Ika juga ngechat tapi nanti tuh kan padahal kan gue sama Ika kan 2 matkul kan beda kan. Nah Bu Lindi tuh balasnya tuh cuma satu doang gitu loh. Iya. Jadi jadi kayak nanti guanya dibalas, Ika nggak dibalas, terus Ika dibalas, guanya nggak dibalas gitu. Jadi ibunya ngerasanya kayak satu PJ matkul gitu. Kalau dibikin grup gimana Sob? Grup sama ibunya? Iya, jadi yang Parindus sama Manfar itu satu grup supaya ini aja Parindus satu pintu gitu. Boleh. Nanti coba izin sama ibunya ya. Thanks, Jas. Apalagi yang kosong? Anjas halal tuh berapa pertemuan sih, Anjas? Halal itu sebenarnya 16, tapi kalau di itu 12 tahu. 15. 12. Oh, 15. 15 belum sama ujian maksudnya. 15 itu dari ini. Dari GBPP yang dari Buzil. 15 itu. Kalau misalkan yang aslinya kan 16 gak sih semuanya juga, tapi yang di Buzil itu 15. Iya. Nah, ini berarti ya. Berarti aslinya ini ya. Nah, ini kalau misalkan yang belum ya. Ini nanti segera diisi aja ya yang Yanfar, yang pelayanan kefarmasi ini. Elfar. Apmus juga baru 7 ya? Ini belum ya, bulan Aprilnya. Terus UEtika yang Velvar kemarin tuh kata Arif sebelum Lebaran udah kelar ya. Akhir puasa ini udah kelar. Velvar. Nah, terus kalau yang UU gimana? Maria sama Rita. Kalau UU tuh sebelum ini sih Lebaran udah selesai juga.
Sama berarti. Nah, tinggal ini Soalnya nih. tinggal dua pertemuan lagi, terus habis itu ujian kan. Yang punyanya Bu Elza sama Bu siapa? Bu Del. Oke. Ini Farter ya. Masih nanti dirapihin lagi ya, minta tolong. Ini yang Farter masih acak-acakan. Nanti Bu Elza masuk lagi Sabtu ini. Terus Sabtu depan, terus tinggal ujian. Ujiannya mau habis lebaran aja kan? Iya. Ya, aku pokoknya aman. Berarti ini ya 2 kali lagi kan? Sabtu ini, Sabtu depan. Iya, betul. Nah, kalau halal sih insya Allah juga ini tanggal 29 terakhir. 14, 15, ini 22 sama 29. Ini juga kalau bapaknya ini nih. Jadi halal cuma 15 ya, Anjas? Bisa deh. Hah? Halal itu jadinya cuma 15. Nah, ini. Jadi kalau misalkan yang dari Buzilnya 15 pertemuan gitu. Cuman di situ apa sih, bagus lah. Pak Yanis tuh 4 kan di sini nih. Tuh 2, 3, 4. Nah, 4 pertemuan. Ini sama UAS. Anjas gue tuh buat tahu di bawahnya. Coba deh scroll ke bawah. Terus. Ini. Terus. Ke bawah. Ih. Scroll. Oh ini. Nah, itu tuh ya. Apaan sih? Itu Kenapa ya. banget? Karena biar nggak kelihatan. Itu tuh jadi tuh tapi belum diupdate, itu terakhir diupdate tanggal 8. Nah itu kurang-kurangnya, tapi kayaknya beda deh kayak Bu Azri. Kata Eno katanya cuma 2, padahal di daftar itu ada 4 kan. Gue nggak tahu sih perubahan yang Carter ini berapa pertemuannya per masing-masing dosen. Tapi kelihatan tuh kalau yang udah selesai yang mana. Oke. Sama yang audit halal ini kan tadi ada yang berubah ya, Pak Musli ya yang berubah. Bukan 6 pertemuan jadinya. Pak Musli itu 5 pertemuan, 6 itu sama ujian. Nah, harusnya biasanya kan bisa ya kalau misalkan ujiannya dipisah sama Buzil, itu pertemuannya 16, tapi Buzil maunya digabung. Jadi pertemuannya 15. Tapi kalau di-update nanti disesuaikan aja gitu pertemuannya, absennya 15 sama 16. Gitu. Jadi Pak Yanis juga ini sebelumnya satu lagi ya nanti terakhir hari Kamis, Pak Musli 3. Nah itu buat Pak Yanis, nggak tahu nih ininya materinya udah ditanyain berkali-kali tapi masih belum dikirim. Harus follow up terus sebenarnya. Baru dikirim itu yang undang-undang, nanti udah diupload. Yang Pak Rindus. Kenapa deh? Enggak. Di sini ada Arif nggak sih? Apa? Arif, Kak Arif. Arif. Itu loh yang Pak Subhan itu jadinya berapa, Kak? Oh, jadinya 5. Berarti satu lagi ya? Sisanya berarti itu Pak Subhan satu lagi kan, terus Bu Vidya 3 lagi, jadi 4 lagi. Bener ini. Semoga Bu Vidya nggak ada tugas dadakan. Bu Vidya tuh 2 lagi, 1 lagi ujian kan? Jadi 3 lagi. 3 lagi bisa selesai sebelum Lebaran, Kak. Tinggal ini berarti ya yang Pak Rindus sama tapi Manfar ini udah mau kelar. Manfar 2 lagi. Mana? Ini kayaknya yang Bu Lindinya masih deh. Bu Lindi mana sih? Gak ada masuk. Bu Lindinya 1 lagi. Kemarin kata Ika Bu Lindi 4, tapi tahu deh. Lah. Iya, tapi di bawah itu 3. Di yang itu apa? Di yang 3 berarti.
tes. Oh, yang ini ya, Berarti bisa sih. tes Paika. Ibu Farida masih ya? Apa udah, Kak? Satu lagi. Farida satu lagi sama Bu Rini 2 lagi, berarti 3 kali lagi. Terus Pak Henry tuh ada nggak sih? Masuk nggak Satu sih? kali doang kayaknya. Gimana Pak Henry? Hanya sisa pertemuan itu untuk ujian, tapi ujian itu udah di dosen masing-masing. Jadi udah nggak ada lagi berarti ya kan? Tapi di materinya udah nggak ada lagi. Berapa kali pertemuan sih? 2 ya atau 1? 3 tulisannya, tapi Pak Henry baru masuk 1. Nah, gimana? Makanya duanya itu buat ujian katanya, tapi udah ujian kita sama Ika. Oh, gitu ya. Oke Jihan, jangan lupa tugas Pak Marvel. Yang si Andy aman kan ya, dosennya ada kan? Pak Barita terus seperti ya, sisa. Boleh sisa 1, Pak Barita sisanya semua. Ya Kak, Andi aman nanti sih. Andi minggu depan udah selesai. Ntar 4 pertemuan terakhir kan ujian. Bu Lucy, Bu Opa, Pak Umar, Pak Marita. Wow, ujian semua. Ya nanti. Kemungkinan sih habis lebaran. Soalnya nanya Bu Lucy juga Bu Lucy bilangnya habis lebaran. Habis lebaran digempur sama ujian. Ntar di ini aja kali ya, disusun maksudnya sehari. Kalau bisa sih jangan lebih dari 3. Sehari maksimal 2. Kalau emang banyak banget, tapi kalau enggak terlalu banyak atau jadwalnya masih bisa diatur ya sehari 1. Balik lagi sih nanti sama situasi kondisinya kayak gimana ya. Pak Arif, tolong mute, Kak. Suaranya aja pada dengeran. Ntar ini ya, berarti tanggal 15 itu udah mulai PKPA. Nah, ini kira-kira kecepatannya kapan ya? Tanggal 12 jas PKPA. Tanggal 13 ya? 13 atau 12? Ayo dong kita kumpul dulu, masa kita nggak pernah kumpul? Kalau ke Ciputat awal Juni pada bisa gak? Terus kalian ngambil itu sih, ngambil Snelly ya sama Pin. Iya, Sep. Atau mau apa? Gimana? Enggak. Gue nggak mau ngomongin di Sapete sih. Ini Farter Pak Marvel kan kemarin kan waktu Sumpah Apoteker kan banyak kating-kating kan. Katanya tuh Pak Marvel kalau bisa digas-gasin terus PC-PC-in aja. Apalagi kata PJ juga susah kan ngubunginnya. Soalnya kemarin malah katanya presentasi tugas itu tuh waktu lagi PKPA. Misalkan PKPA masuk jam berapa, terus kayak disempet-sempetin gitu lah pagi-paginya sama Pak Marvel presentasi tugas kayak gitu. Jadi Pak Marvel kayaknya mesti di ini deh. Seperti itu ya. Jadi catatan ya nanti. Guys, boleh di note PJ. Pak Marvel tumben ya kalau res. Susah ya Ji ya? Dulu perasaan enggak ya guys? Enggak, dulu tuh enggak sumpah. Enggak, dulu mah. Dulu enak baik orang pernah itu pas libur aja itu kadang masih ngingetin. Oh iya, bimbingan skripsi aja gas-gas aja tuh. Iya kan sekilas skripsi juga enak kan. Sekarang lagi ini kali sibuk. Terus abis itu katanya tuh kan waktu bimbingan apa sih coaching UKAI gitu kan. Nah, Pak Marvel tuh harusnya masuk 4 pertemuan apa 5 pertemuan gitu. Terus sama bapaknya nggak pernah masuk sama sekali. Dari angkatannya Kavaki, APT berapa Kavaki? 7. Terus yang kata kemarin sumpah itu juga bapaknya nggak masuk katanya. Jadi kayaknya perlu di ini deh. Iya, kayaknya ada sesuatu kali ya. Ada nggak masalah seperti biasanya. Pak Marvel nggak seperti biasanya. Iya. Oke deh, makasih infonya. Terdinat ya PJ Parter.
Anjas mau tanya deh. Ya, Kan nah. tadi ada rencana mau kumpul dulu kan yang Juni KPA. Aku sama Jihan itu kan kebagian itu awal Juli itu beneran mau kumpul harus semuanya. Soalnya awal Juli aku Jihan kan jauh gitu kan dari Ciputat. Kita mulainya bukan di Juni, kita mulainya itu di bulan Juli. Jadi kemarin kita rencana tuh ke kampus akhir-akhir Juni. Oh iya. Soalnya gak apa-apa nanti kalau awal Juni ngekos ya. Iya, jadinya kos. Sayang. Iya sih. Ya udah nanti yang ini aja kali ya. Ntar Eno gak ikut foto bareng dong. Angkatannya apa gimana sih? Mau meet up gitu kan, Jas? Iya. Ntar fotonya Eno sama Jihan kayaknya kita sekaligus foto bareng aja deh. Jadi pakai aja ya, pakai Snelly gitu fotonya. Snelly masing-masing gitu. Berarti Snelly-nya dikirim. Jangan pas kenapa? Snelly-nya mah di ini ada di Ciputat. Di Ciputat udah dikirim, guys. Udah ada ya, Sab. Apa? Jadinya kapan ya kira-kira? Apanya jadi apa? Jadi udah dikirim. Udah jadi. Udah tinggal dikirim. diambil aja. Oh, cepat banget. Nanti berarti ya jadi sekitar awal Juni lah ya. Jihan tadi bilang kan cepet banget. Nah ternyata sebelumnya tuh udah dipesenin sama Sabrina, udah di DP-in pakai uang Sabrina. Makasih dulu sama Sabrina. Mantap Sabrina. Makasih Sabrina. Atau enggak ntar ini deh, nggak apa-apa sih. Kalau misalnya butuh full team, kita cepet aja bikin ini dulu. Iya, ntar nginep siapa gitu. Tapi kalian PP ya? Laporan. Kalau gitu. Ntar atur aja ya nanti. Aku juga sebenarnya awal-awal nggak di sini, nggak di Ciputat sih. Di sini dulu kali. Terus Jas, ini lagi apa? Tadi mau nanya apa? Oh ya, aku sama Jihan udah dapet kepastian belum ya? Kita PKPA di apotek. Oh iya. Gimana? Kemarin sih pas ini ya. Ntar dulu aku lihat. Aku kalau up ke Pak Yardi pas tanggal berapa sih bentar. Oh iya, pas tanggal 6 itu surat baru dikirim yang Bapak ngomongnya pas tanggal berapa tuh? Sebelum bulan April lah, kalau bisa bulan Maret. Itu lagi dibuatin, jadi belum dikirim, baru dibuat sama Pikes aja. Kalau yang baru dikirim banget itu juga aku follow up terus kan. Itu baru kemarin tanggal 6. Nah, kemudian buat kepastiannya mungkin nanti diinfoin lagi ya, ntar aku follow up lagi lah ke bapaknya. Kira-kira itu udah pasti semua atau ada yang pindah gitu kan? Gitu. Oke, Jas. Makasih ya, Jas. Semoga aja bisa offline ya, offline semua. Soalnya yang angkatan 9 tuh ada, aku dapat info ada yang seminggu online, 3 minggu atau 2 minggunya ya, 2 minggu offline gitu kalau nggak salah, atau 3 minggu gitu. Jadi ada hybrid gitu kayaknya. Cuman kayaknya kita udah offline semua sih kayaknya ya. Semoga aja. Oke guys, bentar lagi udah mau PKPA bulan Juni. Kalau bisa pertengahan Mei udah kelar ya materi itu. Tanggal 15 Mei udah kelar. Jadi sisanya tuh tinggal ujian. Tapi kalau misalkan sebelum puasa itu udah kelar semua lebih bagus. Habis lebaran tinggal ujian. Diusahain aja ya. Ntar di follow up terus dosen yang slow respon. Gitu. Kemarin juga aku kayak gitu sih ngomong ke Pak Muslih ya. Kan Pak Muslih itu awalnya slow respon banget. Dia tuh mau masuk, harusnya abis Buzial itu langsung Pak Muslih. Nah kemarin tuh karena dia selalu respon ya udah masukin PNS dulu. Dan direspon itu gara-gara ngomong Pak untuk bulan Juni itu udah mulai KPA gitu, kemungkinan tidak ada teori lagi. Nah terus beliau langsung oh ya udah nanti dijadwalkan ya untuk minggu ini kayak gini.
Nah, mungkin itu bisa jadi alternatif ya. Nanti buat chat ke dosen yang lain gitu, diberitahukan aja bahwa awal Juni itu udah mulai PKPA gitu. Jadi kalau bisa sebelum itu harus udah kelar, maksimal pertengahan Mei lah gitu. Ya. Oke, guys. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, dicukupkan aja kali ya untuk pertemuan hari ini. Makasih sebelumnya tadi yang udah sharing, Eno ya, ada sharing partner sama si Andy-nya, terus tadi Kak Adite, Kak Nurfiani, Maria, dan lain-lain ya, dan semuanya. Kalau misalnya nggak ada lagi, kita tutup aja ya pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.